ketemu lagi di channel Anak Milenial. Nah, pada segmen Anak Ojol kali ini kita mau membahas yang masih baru banget di info masalah Gojek ini, yaitu masalah evaluasi akun joki. Nah, kemarin itu 3 teman kita ya. Ya. 3 teman kita itu mencoba peruntungan lah ya. Jadi teman kita yang pertama itu dia dulu punya akun Gojek. Ya. Dia tuh dulunya ke PM. Terus dia mau mencoba peruntungan karena katanya tuh dapat notif kan, disuruh ke kantor. Karena dia kan sekarang Vermuk ya. Yeah. Dia tuh nggak Vermuk gitu loh. Dia sampai ditelepon kantor gitu. Akhirnya dapat notif itu ya. Disuruh ke kantor lah intinya gitu. Oh, jadi dia beli akun berarti ya? Beli akun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu belum pernah punya akun Gojek sama sekali. Terus tapi dia beli akun, terus dia mencoba peruntungan juga. Yang ketiga tuh yang kedua itu masuk. Dan masuk ke kantor ya? Masuk ke kantor, tapi yang ketiga itu cuma sampai kantornya doang tapi nggak berani masuk, kayak dia itu plan gitu. Ini tuh beneran atau dia akun joki juga tapi belum punya akun. Nah, gitu. Belum punya akun gitu. Nah, kita akan membahas yang 2 orang ini ya. Iya, yang pertama dan kedua. Yang pertama sama yang kedua. Nah, jadi teman kita yang pertama itu dia tuh kalau nggak salah ke PM-nya itu 2018. Karena apa itu Mas ke PM-nya? Dulu itu kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu malam-malam. Ya. Dia tuh dapat order ngantar orang tuh udah tengah malam kalau nggak salah. Mau ada kegiatan ekstra di kampusnya gitu kan. Ya, terus udah kan itu dapat red. Terus selang beberapa jam gitu si orang itu order GoFood. Nah, berhubung jam 2 malam, jam 3 itu kan driver sepi ya. Otomatis dia on sendiri. Dia on sendiri kan. Dan warungnya itu kan deket sama pangkalan kita juga yang dulu itu. Nah, dia dapat lagi. Otomatis kan dapat dia kan. Jadi kedua kalinya kan dapat. Nah, nggak tahu kenapa si orangnya customer itu pesan lagi, Bro. Di hari yang sama. Di hari itu setelah pesen yang kedua, ya. Dia tuh kayaknya kurang gitu loh. Maksudnya mungkin kurang makanannya atau gimana tuh. Terus dia mau pesen yang ketiga kalinya di warung yang sama. Di warung yang sama. Dapat lagi. Dapat temennya sebenarnya. Karena temennya itu ketiduran. Ya. Di cancel lah sama customernya itu. Terus dia pesen lagi. Nah, kena si Masnya yang nomor 1 tadi. Nomor 1 itu. Jadi dia 3 kali berturut-turut. Dan si teman kita itu nggak ngeh tuh, mungkin apa ya, kayak ngantuk mungkin atau gimana, nggak baca orangnya. Terus tahu-tahu tuh diiyain aja, digeser langsung, dibeliin. Tahu-tahu tuh pas di sananya, loh kok masnya yang tadi itu kan. Akhirnya diselesaikan lah. Nah, keesokan harinya itu, Bro, itu dapat notif atau gimana? Tuh langsung ke PM pun dapat notif gitu, Bro. Awalnya gimana, nggak dapat order atau gimana, atau langsung ada notif? Pas mau buka itu aplikasinya itu ada langsung notif ya? Putus mitra gitu langsung itu. Itu kan kalau kita melihat kayak persyaratannya atau tata tertibnya kan emang kayak nggak boleh kan dalam 3 order dalam satu waktu, kayak berurutan gitu loh. Dia itu berurutan. Itu berarti belum pernah itu ya ke sela sama sekali sama order lain? Nggak pernah, belum pernah. Jadi orang itu lagi gitu. Kalau keselingan satu kan bisa kan, masih bisa kan. Ya, 2 kali kan masih bisa. Mungkin sistemnya Gojek itu membaca itu kecurangan. Kecurangan mungkin tembakan ya, atau order fiktif lah di itu. Terus akhirnya ke PM itu. Akhirnya ke PM. Nah, karena dia saking cintanya, saking senengnya Gojek, nyamannya itu Gojek. Emang jiwanya kan jiwa petualang dia kan, jiwa bolang itu. Akhirnya dia beli. Nah, tahu kan kalau zaman-zaman dulu kan masih oke aja kan. Orderan masih lancar, masih Vermuk tuh nggak ada. Sebenarnya isu Vermuk udah lama, tapi baru-baru ini ya. Terrealisasikannya kan di tahun 2020 ini kan. Nah, beli lagi dia. Dia beli lagi kan. Beli akunnya itu. Oke, lancar. Nah, kemarin itu kan sampai saat ini dia tuh dapat notif gara-gara kan yang lain udah pada Vermuk nih. Ya, tapi dia belum. Karena orangnya jauh. Terus kalau nggak salah di Jakarta ya kalau nggak salah. Terus akhirnya dapat SMS. Akhirnya dapat SMS, dia disuruh ke kantor gitu. Nah,
datanglah si teman kita yang nomor 1 itu datang Kantor. ke kantor. Dia masuk, terus dia biasa kan katanya ditanya-tanya kronologinya gimana. Kamu diceritain nggak tanya apa itu pihak Gojek? Dia tuh teman kita tuh cerita dia kan akun joki ya. Iya, Terus bener. otomatis kan ditanya udah pernah punya akun belum? Kan Iya, gitu. Pasti itu. Pasti itu kan. Iya. Nah, dia jawab sudah. Nah, Iya. terus ditanya kan, "Loh, kenapa ke PM?" Terus dia cerita yang tadi rentetan urutannya itu yang Tadi orderan ini itu kan dia cerita secara detail gitu. Nah, terus dia biasalah kayak disuruh menunggu hasil evaluasi. Jadi itu masih dievaluasi sampai tanggal berapa? Akun yang beli itu masih dievaluasi sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau bukan gini, yang akunnya yang ke PM itu kan masih dievaluasi. Oh, itu kan ada kayak 2 itu ya, yang pernah punya akun. Ya, dia kan pernah punya. Jadi Evaluasi otomatis yang satu kayaknya yang akun joki mau dievaluasi juga. Jadi dia ikutnya yang akun ke PM. Soalnya kan dia pernah punya. Oh iya. Jadi dia menunggu hasil evaluasi akunnya yang dulu, kinerjanya tuh seperti apa. Tapi kalau menurut saya ya, kemungkinan dia lolos karena dia ini apa-apa disikat. Jadi kayak Gosen, Kuret, GoFood itu driver pulang ya. Itu sana kemari ya. Itu jauh-jauh pun dia diantar. Jadi kemungkinan mungkin bisa lolos. Berarti yang ditanyain cuma itu aja ya. Kenapa bisa ke PM? Karena kan dia udah punya. Iya. Nah, teman kita yang nomor 2 berarti itu nunggu sampai tanggal 17 atau gimana ya? kalau nggak salah sih iya, katanya sih itu. Tapi kita kan belum tahu pastinya. Berarti dia belum tahu keputusannya. Tapi ya? disuruh menunggu nanti bakalan ada notif gitu loh. Itu yang teman kita yang pertama. Nah, teman kita yang kedua tadi yang belum punya akun tapi dia joki. Dia juga belum itu kayaknya ya, belum dapat notif ya? Belum dapat notif, tapi dia mencoba untuk peruntungan lah. Inisiatif ke kantor mungkin ya, berani mungkin. Jadi yang dievaluasi itu dari bulan apa sampai bulan apa sih? Januari sampai Mei kalau nggak salah ya. Januari sampai Mei, berarti pas ada coronanya ini. Iya, 2 bulan ini ya Nah, corona. itu dia yang jadi masalahnya adalah di waktu pandemi ini kan otomatis orderan sepi ya. Iya, Nah, benar. itu dia yang dia bisa lolos enggaknya itu tergantung hasil evaluasinya itu ya. Tapi kalau menurut kamu gimana? Kalau menurutku dia sih itu ya. Kalau jump on-nya sih juga banyak. Tapi kalau orderan kan sedikit ya. Kalau itu masalah dia berangkatnya sih kayaknya dia berangkatnya itu rajin. Sering tupo nggak sih? Itu kan kalau sering teman kamu. Sering tupo sih. Ya kadang tupo sih kalau ini rame ya. Jadi dia juga katanya kan ditanya-tanya juga. Iya. Terus dia juga menunggu hasil evaluasinya itu. Tapi pernah cerita sama kamu nggak? Pernah, katanya gini kan dia belum dapat notif ya. Dia disuruh di kantornya disuruh vermuk selama 3 kali. Sama 3 kali. Kan itu kan gagal. Tapi ya ternyata yang masuk 1 kali. Harusnya itu sampai 3 kali. Terus nanti dia dapat SMS dan suruh ke kantor. Berarti itu syarat ke kantor adalah kalau udah dapat notif. Udah dapat notif. Kalau belum dapat notif itu harusnya telepon. Karena kan ini kan masih pandemi ya. Jadi kan mungkin orang kantor menyuruh itu physical distancing. Ya, jadi dia belum dapat notif dan dia disuruh nunggu juga ini. Nah, untuk perkembangannya sampai sekarang gimana? Ya belum ada kabar juga. Tapi udah bisa dipakai, masih bisa dipakai. Udah bisa dipakai. Tapi atas nama masih yang dulu. Berarti kan gini ceritanya, kalau semisal akunnya ini kan lolos. Iya, benar. Itu kalau yang akun joki itu gimana? Kelihatannya sih ya dibalik nama. Berarti kayak dimutasi gitu. Iya. Di atas namakan kita, misalkan aku tuh joki. Iya. Aku belum pernah punya akun. Iya. Terus evaluasiku bagus. Aku lolos, berarti itu atas namaku. Berarti dirubah datanya itu. Oh gitu. Kelihatannya gitu. Tapi kalau kasus yang teman kita yang pertama itu, menurut kamu gimana? Kalau menurut aku ya kan agak unik tuh. Iya kan dia punya akun ya. Tapi dia ke PM. Tapi sebenarnya dia punya akun joki ya. Kalau menurutku ya mungkin yang akunnya dia yang dibuka. Nanti yang Nah, iya itu kan. Menurut kamu tuh akunnya yang dibuka atau yang
jokinya atau tuh dirubah. dirubah Kalau gitu. menurutku yang akunnya sendiri tuh itu bisa on mungkin. Ya karena apa namanya, dia udah lama juga, dia pemain, dia tuh kalau nggak salah dia pernah cerita itu dia tuh Gojek angkatan yang awal-awal gitu loh, yang tarifnya tuh masih tinggian gitu. Masih lumayan lah. Iya, dulu yang masih rame-ramenya banget itu. Poinnya pun juga masih 2 gitu. Kalau sekarang kan Food kan 1,5 ya. Iya. Kalau dulu tuh masih 2 lah. Dia itu udah berarti udah senior banget. Makanya dia bisa dibilang suhu. Makanya dia kalau sampai kehilangan Gojeknya itu, aduh, dia mungkin bisa bunuh diri kali ya. Kasihan juga ya. Nah, yang ketiga gimana ini kasusnya? Nah, yang ketiga ini kasusnya dia pelin-pelan. Dia akun joki juga ya? Dia akun joki, dia tidak punya akun resmi sama sekali yang atas nama dia. Tapi juga dapat notif. Belum dapat notif juga, tapi dia nggak berani ke dalam. Tapi udah ke kantor. Lucu, orang ini lucu. Jadi berarti di luar sambil mikir-mikir dia. Dia sambil mikir-mikir, terus dia ada temennya yang satunya diarahin gitu katanya, yang ada dari ketua komunitas gitu kan. Dia diarahin, kamu coba kayak tadi di Vermuk gagal. Akhirnya dia telepon gitu katanya. Terus ditanya-tanya ini kan KTP-nya kan otomatis kan dia minta ini kan nomor NIK gitu kan. Nah, terus disuruh itu lagi menunggu evaluasinya itu. Tapi udah dapat notif belum sampai sekarang? Kayaknya belum. Berarti belum bisa ke kantor ya. Jadi ini gimana nih menurut kamu kesimpulannya? Kalau menurut aku sih ini kan kami juga belum tahu sebenarnya ini hasil evaluasi dari teman-teman kita, tapi sedikit info ya, kalau teman kita udah ada yang ke kantor dan mungkin sedikit-sedikit yang tadi kami bahas yang ditanyain apa aja. Nah, bagi teman-teman yang punya akun joki, mungkin apakah kalian udah dapat notif dan kalian udah datang ke kantor? Mungkin bagi teman-teman yang udah dapat notif dan udah dievaluasi apakah berhasil dan tidaknya, bisa share di kolom komentar ya. Dan itu penjelasannya tadi ya, dari mungkin ada teman-teman yang mengalami hal itu, jadi punya akun lama, pernah punya akun terus beli akun joki atau belum sama sekali, mungkin bisa diskusi di kolom komentar ya. Oke, segitu aja kali ya. Segitu aja. Jangan lupa like, comment, and share, dan salam satu aspal.